preman terbesar di Tanah Abang dengan 1 juta anggotanya. Mau Asa 2 Taluang 456. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat beriman. Hercules dan juga Panglima Jila adalah 2 tokoh yang ada di Indonesia. Lalu, bagaimana sosok kedua tokoh ini? Simak hingga tuntas siapa yang kuat di antara kedua tokoh tersebut. Panglima Jila dari suku Dayak mendatangi mantan penguasa Tanah Abang, Rosario Marcel, atau yang lebih dikenal dengan sebutan Hercules. Lantas, ada apa di balik pertemuan kedua tokoh berpengaruh ini? Sebagaimana diketahui, Hercules sang mantan preman legendaris Jakarta yang telah lama pensiun dari Lembah Hitam yang membesarkan namanya. Kini ia fokus sebagai seorang pengusaha sekaligus pendiri ormas Grip Jaya. Informasi yang beredar, anggotanya tersebut hampir di sejumlah daerah. Benarkah itu? Wallahualam bishawab. Sedangkan Panglima Jila sendiri adalah tokoh adat suku Dayak yang juga cukup disegani. Ia dikenal sebagai pemimpin pasukan merah Dayak dengan deretan kemampuan mengis. Nah, belum lama ini Panglima Jila mendatangi Hercules di Jakarta. Lantas apa tujuannya? Nah, sebelum kita membahas apa tujuan Panglima Jila menemui Hercules, ayo kita sama-sama menyimak dulu kedua sosok tersebut, tokoh besar ini, yaitu Panglima Jila dan juga Hercules. Siapakah sosok Panglima Jila, pemimpin pasukan paling disegani di suku Dayak yang punya tebiat asli ini? Ternyata nama Panglima Jila sempat menjadi sorotan publik pada Februari tahun 2020 lalu. Hal tersebut karena Panglima Jila ikut serta dalam peresmian proyek Ibu Kota Negara IKN baru yang berdiri di atas tanah Dayak. Peresmian itu dihadiri oleh Presiden Joko Widodo. Memiliki tato di sekutur tubuhnya, Panglima Jila menjadi sorotan publik. Lantas, siapa sebenarnya sosok Panglima Jila? Simak ulasan berikut ini. Pasukan Merah Teriu Borneo Bengkulu Rajakan merupakan salah satu pasukan yang paling disegani di suku Dayak. Pasukan ini dipimpin oleh Panglima Besar Agustinus atau yang lebih dikenal dengan Panglima Jila alias Penggalok Jila. Nama Panglima Jila sendiri dinobatkan pertama kali saat dirinya didapuk sebagai pemimpin besar pasukan Merah Teriu Borneo Bengkulu Rajakan dari suku Dayak. Kenyataan, sebagai pemimpin TBBR, Panglima Jila memiliki peran sebagai sosok utama yang membela hak masyarakat adat yang termarginalkan. Selain itu, Panglima Jila juga bertugas untuk mempertahankan adat istiadat yang kini semakin hilang. Tabiat asli Panglima Jila. Sebagai seorang pemimpin, Panglima Jila dikenal sebagai sosok yang begitu peduli terhadap adat istiadat, terutama budaya. Tak hanya itu saja, Panglima Jila juga kerap dianggap sebagai seorang yang sangat perhatian terhadap semua permasalahan yang ada di tanah Kalimantan. Tak heran jika Panglima Jila merupakan sosok yang selalu ada di garda terdepan saat membela masyarakat yang tengah terancam atau masyarakat yang termarginalkan. Bahkan, pria yang menguasai seni bela diri tradisional Dayak ini memiliki kesaktian ilmu kebal. Ini didapuk sebagai simbol perjuangan masyarakat Dayak. Kepribadiannya yang rendah hati, meski termasuk anak Dayak,
yang sakti mandraguna pun menjadi aktor masyarakat lain menyukai Panglima Jila. Nah, itulah tadi sosok Panglima Jila. Lalu bagaimana sosok Hercules? Nama Hercules kembali jadi buah bibir. Semua berawal ketika preman Tanah Abang ini ditantang oleh jawara Garut bernama Muslim Yunus. Tantangan itu kabarnya sudah diterima oleh Hercules. Di luar tantangan menantang itu, menelusuri latar belakang Hercules memang menarik. Seperti apa sosok bernama asli Rosario de Marcel itu? Hercules dikenal sebagai mantan preman sekaligus penguasa Tanah Abang. Hercules pensiun jadi preman menerima vonis 8 bulan atas kasus penguasaan lahan pada Maret 2019. Selepas itu diketahui memulai peruntungannya di dunia bisnis. Perjalanan hidup Hercules dari malang melintang di dunia preman hingga menjadi pebisnis sangat panjang. Sebelum ke Jakarta, Hercules tinggal di Timur Timur. Di sana ia banyak bekerja sebagai tenaga bantuan operasi militer Tentara Nasional Indonesia. Dia terbang ke Jakarta untuk menyembuhkan luka di tangannya. Saat itu Hercules dirawat di Rumah Sakit Pusat Angkatan Darat RSPAD Gatot Subroto, Jakarta Pusat. Tangan yang terluka tersebut ternyata harus diamputasi. Merasa tidak tahan dirawat di RSPAD, Hercules akhirnya kabur dan hidup menjadi gelandangan di Tanah Abang. Saya mau sendiri, tiba-tiba di Tanah Abang saya tinggal di kolong jembatan. Kata Hercules dikutip dari buku Kick Andy, kumpulan kisah inspiratif, kehidupan nama pun dimulai. Hercules awalnya tidak disegani dan sering diawan oleh para preman lain. Karena hal itulah ia selalu membawa golok panjang. Daripada dibunuh, lebih baik saya membunuh duluan, kata Hercules. Bahkan waktu itu setiap malam saya tidur dengan golok selalu siap di tangan. Kondisi waktu itu sangat rawan. Lengah sedikit, lawan akan menyerang lanjutnya. Hercules dan kelompoknya pun melalang melintang di kawasan Tanah Abang sejak tahun 1980-an. Pria tersebut kali ini sering kali lolos dari maut. Iya, disegani banyak preman di Tanah Abang. Dalam acara Kick Andy tahun 2007, Hercules mengaku pernah dibacok sebanyak 14 kali. Meski begitu, ia tetap selamat. Separuh dari tangan Hercules, yakni dari bagian siku ke bawah, menggunakan tangan palsu. Bahkan bukan hanya tangannya yang palsu, 1 dari 2 bola matanya juga buatan manusia. Hercules pernah ditembak di bagian mata dan pelurunya pun tembus ke belakang kepala. Karena rentang kejadian tersebut, Hercules dijuluki sebagai sosok preman yang tidak bisa mati. Hercules kemudian meninggalkan dunia hitam yang pernah membesarkan namanya. Tepatnya usai menerima vonis 8 bulan penjara saat kasus penguasaan lahan. Dan kemudian mencoba menata kehidupan sekeluar dari penjara dan memulai berwirausaha, di antaranya bisnis. Ia menjalani bisnis tersebut. Akhir masa kejayaan ditandai dengan perebutan kekuasaan oleh kelompok jago Betawi yang dipimpin oleh Muhammad Yusuf Muhi alias Ucok Kambing. Sebelum hijrah ke Jakarta, Rosario bergabung dalam operasi Tentara Indonesia untuk memperjuangkan wilayah Timur Timur yang kini berubah nama menjadi Timor Leste. Nah, itulah tadi teman-teman, 2 jagoan, Panglima Jila dari Kalimantan dan juga Hercules sang penguasa Tanah Abang. Siapa di antara 2 orang tersebut menjadi jagoan? Silakan beri komentar di bawah ini. Kami dari Faktual News 77 pamit undur diri. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.